Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Fiona Melva Agustin dari Prodi PGMI 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di sini saya akan membahas mengenai aksiologi. FYI, filsafat selalu melandasi dirinya pada 3 landasan pemikiran, yaitu yang pertama ontologi, membahas hakikat ilmu, yang kedua epistemologi, membahas teori tentang ilmu, dan yang ketiga aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan kata logos, berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Bramel membagi aksiologi dalam 3 bagian, yakni yang pertama, moral conduct, yang kedua, aesthetic expression, dan yang ketiga, socio-political life. Moral conduct yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, yang mana bidang ini melahirkan keindahan atau estetik. Dan yang terakhir, socio-political life, yaitu yang mendasari lahirnya filsafat kehidupan sosial politik. Nilai memiliki karakteristik yang bersifat abstrak atau merupakan kualitas inherent pada objek, bipolaritas yaitu baik atau buruk, indah atau jelek, benar atau salah, dan bersifat hierarkis, nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian. Jadi, nilai adalah sesuatu yang dicari dan diinginkan atau sesuatu yang memiliki makna hidup. Dan norma adalah ketentuan yang mengatur kehidupan dari suatu nilai. Norma ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama norma khusus dan yang kedua norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang tertentu dan bersifat mutlak. Dan norma umum terbagi menjadi 4. Yang pertama etiket, yang berarti nilai kesopanan. Yang kedua hukum, atau sesuatu yang mengikat dan bersifat memaksa. Yang ketiga kebiasaan. Kebiasaan itu benar, dan benar itu harus dibiasakan. Yang keempat moral. Moral adalah baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral terbagi menjadi 2, yaitu amoral dan immoral. Amoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki kelainan, atau belum cukup umur. Sedangkan immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah mengetahui bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Etika. Etika disebut juga filsafat moral, yang berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti watak. Dan moral berasal dari kata mos atau mores dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Studi tentang etika, para ahli ada yang membedakannya menjadi 2 kelompok, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Apa sih etika deskriptif itu? Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral atau suara batin dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Pengalaman moral di sini memiliki arti yang sangat luas, misalnya adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Semuanya dideskripsikan secara ilmiah dan ia tidak memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau etika filsafati. Ada 5 teori yang membahas nilai-nilai dalam etika. Kelima teori tersebut adalah idealisme etis, meyakini adanya skala nilai-nilai, asas-asas moral, atau aturan-aturan untuk bertindak. Yang kedua, teori deontologis diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant yang terkesan kaku, konservatif, dan melestarikan status quo, yaitu menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya.
Yang ketiga, teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Yang keempat, teori hedonisme menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada kenikmatan dan kesenangan pribadi atau pleasure. Dan yang terakhir, teori utilitarisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Kemudian yang terakhir, estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari kata estetik atau estetis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.